Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani dengan PM 2578245 dari kelas TRI 2B. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Bu Dian dan Ibu Nurul, yaitu tentang Introduction to Version Control Git and GitHub. Jadi untuk penugasannya yaitu membuat hands-on, praktik langsung sambil menjelaskan terkait materi mulai dari ayat 1 dan sampai 10. Yang kedua, membuat laporan yang menjawab dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada slide ini, termasuk menampilkan screenshot dari setiap ban. Oke, mungkin langsung saja kita mulai dari latihan 1. Oke, untuk perintah di latihan 1 adalah lakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Jadi pertama-tama kita akan mengisi nama lengkap dulu. Config global selanjutnya kita akan mengisi emailnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perintah git config list. Jadi git config list itu adalah untuk menampilkan pengeluaran yang telah kita buat. Misalnya gini nih. Tuh, dia akan mengeluarkan nama dan email kita. Selanjutnya ada git repository. Apa itu git repository? Repository adalah dalam bahasa Indonesia artinya gudang. Repository merupakan istilah yang digunakan untuk direktori proyek yang menggunakan Git. Contohnya ada di latihan 2 yang kita kerjakan. Buatlah sebuah repository dengan nama project npm. Ini contohnya teman-teman. Kita akan buat git ini project npm. Enter. Initialized berarti artinya sudah berhasil dibuat dan kita akan masuk ke dalam projectnya. Kita enter. Lalu kita disuruh melakukan penulisan perintah dan keluarnya akan seperti di samping teman-teman. Harus terlihat adanya hidden folder seperti di samping dan bernama git. Jadi perintahnya adalah dir a h enter. Oke, untuk hasilnya sama seperti yang di slide teman-teman. Oke, selanjutnya kita disuruh membuat 3 file kosong pada repository yang telah kita buat teman-teman. Oke, kita akan membuat file kosong dulu. Saya akan menggunakan notepad. Kita cari repository yang telah kita buat tadi. Ini teman-teman. Lalu kita buka dulu. Kita kasih nama file 1. Kita save. file 2
Selanjutnya 9 file 3. Oke, kita save teman-teman. Nah, kita sudah ada 3 file kosong. Selanjutnya kita tuliskan perintah git status untuk melihat status repository tersebut. Nah, kita tulis git status untuk melihat repository ya teman-teman. Nah, kenapa masih merah di sini teman-teman? Karena dia tuh belum ditandai. Jadi kalau teman-teman mau menandai, itu teman-teman mengetikkan git add bintang. Nah, jadi git add bintang ini adalah untuk menandai semua file yang berada di dalam repository directory saat ini. Jadi semuanya ini akan ditandai teman-teman. Kita enter. Lalu kita lihat dulu statusnya teman-teman, apakah sudah hijau apa belum. Oke, filenya sudah ditandai di dalam directory tersebut teman-teman, sudah hijau seperti di slide. Selanjutnya kita disuruh melakukan perubahan lagi dengan menambahkan konten pada file 1. Nah, kita akan menambahkan konten pada file 1 teman-teman. Kita buka lagi teman-teman. Nih, file 1. Nah, ini teman-teman, kita akan menambahkan ABC misalnya S. Selanjutnya kita cek dulu statusnya teman-teman. Status apakah ada yang edit atau belum. Oke, modified file 1. Jadi file satunya udah kita ubah tapi belum kita tandai teman-teman. Jadi kalau mau menandainya kita ketik git add lagi. Selanjutnya kita git commit untuk menyimpannya teman-teman. Jadi git commit F1, lalu kita enter. Oke, sudah berhasil teman-teman, sama seperti yang di atas ini, sama seperti yang di slide. Selanjutnya kita akan melakukan perintah git log pada repository yang Anda buat. Pastikan terdapat minimal 2 riwayat perubahan. Nah, tadi kan kita sudah mengubah 1 teman-teman. Nah, jadi ini kita ubah lagi. Misal ABC, coba tambah lagi tuh FG. Kita Ctrl S. Nah, sama teman-teman, tapi kita git log dulu. Kita melihat udah berapa file yang kita ubah tadi. Nah, baru 1 teman-teman. Kita git start, git status. Oke, modify file 1. Kita akan menandai dulu teman-teman. Git add bintang. Enter. Selanjutnya jangan lupa kita commit. Oke, udah berhasil teman-teman. Selanjutnya kita membuat git tag. Jadi apa itu git tag teman-teman? Git tag adalah merupakan label yang ditempelkan pada commit tertentu. Jadi fungsinya itu sama seperti bookmark pada buku. Biasanya tag digunakan untuk memberi versi pada aplikasi, misalnya versi 1.0, versi 2.1, versi 1.0 dan sebagainya. Kita akan buat git tag teman-teman. Untuk membuat git tag kita jalankan perintah seperti ini teman-teman. Git tag versi 1.0.0. Kita akan melihat
tagnya sudah dibuat apa belum teman-teman. Untuk melihatnya kita ketik seperti ini, git tag. Nah, sudah dibuat teman-teman. Selanjutnya untuk membuat annotate tag, tambahkan strip A dan strip M. Jadi kita buat dulu teman-teman. Git tag 1.0.1. Rilis versi 1.0.1. Oke, lalu kita enter. Oke, untuk melihat daftar yang telah kita buat, gunakan perintah sebagai berikut. Nah, kita lihat teman-teman udah berapa tag yang kita buat. Oke, udah 2 tag sama ya. Selanjutnya latihan nomor 4. Pastikan repository Git memiliki minimal 2 commit dari latihan sebelumnya. Periksa 1 commit lalu buat 1 tag dengan nama versi 1.0. Tadi kan kita udah ada 2 commit teman-teman. Coba kita cek lagi. Untuk mesinnya kita ketik git log. Tuh udah ada 2 commit teman-teman. Nah, yang tag kita buat tadi dia masuk ke commit pertama teman-teman, ini tagnya. Versi 1.0.1 dan versi 1.0.0. Nah, yang kita akan buat versi 1.0 yang ini teman-teman. Satu dulu tag versi 1.0, kita kopas. Kita enter. Nah, untuk menampilkan detail informasi dari tag yang dibuat dengan perintah git show. Oke, kita klik git show teman-teman. Jadi fungsinya itu adalah memberikan informasi dari tag yang telah kita buat. Enter. Nih, ini file 1 yang telah kita tambahin tadi teman-teman, 123 abcd efg. Selanjutnya, nah tadi kan kita sudah menambahkan commit teman-teman nih, commit tag, tapi kok nggak muncul. Nah, cara mengeceknya itu kita ketik git log lagi teman-teman untuk memunculkannya. Tuh, udah muncul tuh tag versi 1.0. Oke, selanjutnya langsung ke latihan 5 teman-teman. Kita disuruh membuat sebuah public repository di GitHub dengan nama init npm plus nama lengkap. Oke, kita akan masuk ke GitHub dulu teman-teman. Kita buat repository dulu dengan format seperti ini teman-teman. Init, npm, dan nama lengkap. Nah, ini jangan lupa kita public teman-teman. Kita create repository. Oke, repositorinya sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan meremote local repository. Jadi setelah membuat repository di GitHub, kita akan mengupload semua perubahan dari local repository yang telah kita buat sebelumnya ke GitHub. Jadi kita disuruh sebelum upload, kita akan menambahkan URL online repository ke local repository dengan perintah git remote add. Nah, kita akan menyambungkan git ke GitHub dengan cara mengetik ini teman-teman. Coba nah, di sini kita akan salin URL lah yang ada di akun GitHub tadi teman-teman. Yang ini nih. Ini kita enter. Waduh, sebentar teman-teman.
Sebentar teman-teman, kok fatal. Oke, udah berhasil teman-teman. Sekarang kita akan menyambungkan. Jadi fungsi git remote ini adalah untuk menghubungkan akun git ke GitHub. Selanjutnya, setelah berhasil, kita akan mengetik git push GitHub master. Setelah berhasil diupload, pastikan setiap kali Anda commit perubahan ke Git, Anda perlu juga mengupload ke GitHub dengan perintah git push di atas. Nah, tadi saya sudah mencoba ketik git push GitHub mas. Nah, saya sendiri sudah mencoba mengetik begini, tapi dia nggak bisa teman-teman. Dia salah. Dia akan jadi error tuh gini tuh. Tapi kalau saya ketik gini, git push GitHub main. Kita tunggu sebentar. Nah, dia berhasil teman-teman. Mungkin karena device saya salah mungkin ya. Mungkin karena device-nya berbeda gitu. Tadi juga saya tanya teman saya, dia ada yang berhasil dan ada juga yang nggak bisa. Sekarang kita cek akun GitHub. Nah, ini kan belum ada apa-apa teman-teman. Nah, untuk melihatnya kita refresh dulu. Nah, jadi file yang ada di dalam directory kita tadi akan masuk ke dalam GitHub juga. Oke, selanjutnya lakukan perubahan baru terhadap repository Git Anda dengan memodifikasi isi file atau menambahkan file baru selain dari yang telah Anda buat. Lakukan pada yang 3. Commit dan push perubahannya ke repository GitHub Anda. Screenshot halaman depan repository seperti contoh di samping. Nah, jadi sekarang kita akan melakukan perubahan lagi teman-teman. Tadi kan file 1 udah kita ubah tuh. Nah, sekarang kita file 2 aja tuh. 56 strip apa ya teman, y aja untuk S. Oke, kita cek dulu git statusnya teman-teman. Oke, modified file 2. Selanjutnya kita git add dulu untuk menandai. Udah ditandai, kita git commit, jangan lupa git commit file 2 title. Nah, udah di sini kita disuruh mau push ke GitHub teman-teman. Kita ketik git push. Coba kita. Nah, sudah kita git push. Kita salin aja yang ini teman-teman. Terus perfect. Kita enter. Nah, oke, udah berhasil teman-teman. Nah, apa yang beda teman-teman? Coba kita refresh dulu. Nah, perbedaannya adalah file 2 tuh baru saja diubah teman-teman. Tadi kan cuman ada 456, sekarang ada nya teman-teman. Nih. Oke, selanjutnya. Selain mengupload lokal repository ke online repository, kita juga dapat menyalin clone seluruh isi repository beserta catatan riwayat lengkap di lokal komputer. Gunakan perintah berikut git clone your repository. Kita akan membuat git clone teman-teman. Caranya git clone, terus URL dari GitHub kita. Teman-teman, salah, maaf teman-teman. Mana ya link tadi?
link repository. Oh ini teman-teman ini git clone, kita v enter. Oke, done. Jadi yang buruk, jadi itu dia tuh kesimpan di sini teman-teman. Nih kesimpan di sini nih. Nah ini kita akan pindahkan dulu biar tidak mengganggu. Kita pindahkan ke sini aja teman-teman. Tempel. Oke, udah berhasil. Selanjutnya kita masuk lagi ke sini. Wah, belum teman-teman, maaf. Kita pindahkan dia ke sini aja. Kok tidak mau pindah teman-teman? Sebentar, kita pindah dulu. Oke, udah. Setelah kita pindah, nah udah kepindah teman-teman. Kita lanjut ke itunya, materinya. Screenshot yang melakukan perintah gerongan kepala. Nah, selanjutnya push tag ke remote repository teman-teman. Tag yang dibuat di komputer lokal tidak akan otomatis dikirim ke remote repository yang saat melakukan git push. Untuk melakukan push salah satu tag, kita gunakan git push origin tag. Nah, untuk semua push tuh kita teman-teman untuk ngetik gini. Ketiknya untuk push semua tag kita mengetik git push origin text. Nah, jadi kita ketik. Kita akan kita cek dulu teman-teman ada berapa tag yang ada di kita nih. Kita mengetik git tag dulu. Nah, ada 3 tag teman-teman. Selanjutnya kita akan push ke GitHub. Push origin tags. Enter. Fatal teman-teman. Mungkin kita ketik push GitHub enter. Sudah berhasil teman-teman. Kita akan melihatnya di sini. Kita refresh dulu. Nah, tag otomatis muncul teman-teman ya di sini. Sebentar. Nih versi 1.1, versi 1.0.1, versi 1.0.0 dan versi 1.0. Selanjutnya semua teks yang sudah dibuat Nah, untuk latihan 9 teman-teman, jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull. Apa fungsinya, berikan contoh kasus kapan perintah ini dapat digunakan dan bagaimana pemanggilannya. Oke, jadi teman-teman, git pull itu adalah gunanya untuk menarik file atau mengirim file yang telah kita ubah ke dalam GitHub, ke dalam Git teman-teman. Jadi kalau belum kita kasih perintah git pull, dia tidak akan otomatis keubah teman-teman di Git. Misal contohnya begini nih. Jadi fungsinya git pull itu adalah menarik isi file yang telah kita ubah dari GitHub ke Git gitu, ke directory teman-teman, dari GitHub ke directory. Misal kita ubah nih file 3 lah, kita edit 789 tuh, misal kita tambahin
awok misal, kita save. Tuh, kita update dulu file 3. Nih udah nih teman-teman ya. Nah pas kita cek ke folder, dia tidak akan muncul teman-teman. File 3 kita buka. Sebentar teman-teman. Kok VS Code sih, bentar. VS Code. Sebentar teman-teman. Error nih kayaknya. Nah nih teman-teman, file 3. Nah dia nggak akan muncul teman-teman. Tapi kalau kita git pull, dia akan muncul. Coba kita git pull ya. Sebentar teman-teman. Kita enter. Kita tunggu teman-teman. Nah done. Di sini kita akan cek file 3 yang telah kita ubah tadi. Sorry teman-teman, belum. Kita masuk ke Notepad. File 3. Sebentar teman-teman ya. Dia kok nggak mau ke itu ya. Tuh dia ke Piscot teman-teman, nggak mau Notepad. Kan teman-teman. Sebentar teman-teman, sabar ya. Teman-teman tadi itu udah bener, saya ternyata salah masuk ke dalam foldernya. Coba kita cek file 3 yang telah kita ubah tadi di Notepad teman-teman ya. Tadi udah bener tapi saya salah masuk folder teman-teman. Nih coba kita ulang tuh. Apa nih? Kita masuk folder project kita. Nah, ada berhasil teman-teman ya. 789 awok 234. Coba kita cek di akun GitHub kita. File 3. Nah, sama teman-teman ya. 789 awok 34. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.